Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Juri yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah, yang mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, selalu istiqomah dalam beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang melimpah. Jalan-jalan ke Simpang 5, ketemu sang mantan bareng suami, Dewan Juri yang ganteng dan cantiknya mempesona, mudah-mudahan cepat-cepat naik haji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, burayot, bajigur, hui dimakan sama kelapa yang diparut. Perkenalkan, saya Muhammad Muiz Mufti Ali, asli orang Garut, yang dakwahnya lembut kayak dodol Garut, seger kayak jeruk Garut, yang macam-macam diserunduk karena punya domba Garut. Hadirin, pandemi COVID-19 yang membuat miris di hati, menjerit kalbu ibu pertiwi, separuh kota menjadi kota mati, sebagian masyarakat kehilangan ekonomi, pemerintah yang sekuat tenaga menerapkan aturan yang ada. Akan tetapi saudaraku, di Garut ada mahasiswi Uniga, mahasiswinya cantik dan baik hati. Pandemi jangan sampai menumpangkan kita untuk berkreativitas, produktivitas, dan berkontribusi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap keadaan sulit bukan sebuah jalan untuk melangkah dengan goyah, tetapi agar langkah tidak salah dan terarah. Coba lihat hadirin, As-Sarakhsi menulis bukunya yang terkenal Al-Mabsut, yang berjumlah 15 jilid saat ia berada di penjara di bawah tanah. Begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis fatwa-fatwanya saat ia berada di penjara. Ibnu Qayyim menulis bukunya Zadul Ma'ad saat ia berada di perjalanan. Al-Qurtubi menulis syarah untuk Sahih Muslim saat ia berada di atas perahu. Bahkan para ahli hadis mengumpulkan ratusan ribu hadis saat mereka berada dalam keadaan miskin dan terasingkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jalan-jalan ke rumah calon mertua, nanyain kapan tanggal pernikahan. Jangan bersedih dengan ujian Allah Ta'ala, bisa jadi itu sebuah karunia dan ganjaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibah, tidak ada suatu musibah yang menimpa illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di dalam buku Latahzan, karya fenomenal Dr. Aid Al-Qarni, mengutip penulis terkenal asal Inggris yaitu Dr. Samuel Johnson. Dia mengatakan bahwa kebiasaan melihat sisi baik dari sebuah peristiwa jauh lebih berharga daripada mendapatkan penghasilan 1000 pound sterling dalam setahun. Dalam Al-Musnad karya Imam Ahmad dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperlakukan qada kepada hambanya kecuali itu kebaikan padanya. Lantas, apa kebaikan adanya wabah menurut pandangan Islam? Kita lihat hikmahnya hadirin. Yang pertama, kita menyadari bahwa seluruh alam semesta ada dalam kekuasaan Allah. Semakin nampak kekuasaan Allah dengan adanya makhluk yang tak kasat mata, yang membuat miris masyarakat Indonesia, membuat bingung kedokteran, bahkan mampu menggoncangkan perekonomian. Betul apa betul? Ketika Allah katakan A, maka A. Ketika Allah katakan B, maka B. Ketika Allah katakan C, maka C. Tak ada satu makhluk pun yang mampu menghadangnya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, kun, jadilah, maka tak ada satu kekuatan pun yang mampu menghadangnya. Yang kedua, kita sadar bahwa kita makhluk yang lemah dan fakir. Sekuat apapun manusia dengan militernya, sepintar apapun manusia dengan keilmuannya, sekaya apapun manusia dengan hartanya, tetap di hadapan Allah dia lemah. Yang tadinya ngerasa usahanya maju karena dia merasa dia berusaha, pas ada corona pening sebab pembelinya tidak ada. Betul apa betul? Makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah.
Oleh karenanya, apa yang pantas kita banggakan, apa yang pantas kita pamerkan, apa yang pantas kita unggulkan? Ilmu enggak. Harta boro-boro, jabatan bentar lagi hilang, karena hakikatnya semua itu hanya sebuah titipan. Yang ketiga, kita bisa mengingat betapa besar nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Pedagang berkata, andai gak ada wabah ini, pembeli bakal rame. Pak, dulu rame nggak? Iya rame. Berarti dulu itu nikmat dari Allah. Seorang wisatawan berkata, andai gak ada wabah ini, bisa liburan ke sana kemari. Pak, dulu bisa liburan nggak? Iya bisa liburan. Berarti dulu itu nikmat dari Allah. Seorang pendidik, seorang yang dididik berkata, andai gak ada wabah ini, belajar gak akan begini. Bu, dulu begini enggak? Enggak. Berarti dulu itu nikmat dari Allah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 109, sanajan cai laut anu jadi tintana, daun-daun anu jadi bukuna, pikenuliskeun nikmat-nikmat Allah. Maka saur Allah, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang keempat, adanya ujian adalah sebagai bukti semakin cintanya Allah kepada hambanya. Jika seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan derajat yang tinggi, maka akan menghadapi hambatan yang tidak mudah. Tidak semata-mata Nabi dan Rasul Allah mendapatkan derajat yang mulia. Mereka teguh dalam cobaan, memiliki kesabaran yang tinggi, ketaatan yang luar biasa, dan husnuzon atas ujian Allah. Kita tahu kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Ditutup dengan pantun, ke warung beli jus buah dijual sama butita. Pandemi jangan menyurutkan dalam beribadah, jadikanlah muhasabah terhadap diri kita. Jalan-jalan ke bulan di bulannya ketemu hantu. Jangan rindu ceramahnya udahan, kalau rindu jadikan saya menantu ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.